Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Bunda. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep permodelan sistem aplikasi belanja online. Next. Di sini anggota kami terdiri dari Kira Rodkezia Dorleben dengan NIM 2205 12 14 117. Ada Agnes Astri Mulyani dengan NIM 2205 12 14 121. Ada Zaul Haq El Ghazali dengan NIM 2205 12 14 125. Ada yang terakhir Ivander Brian Ramadan dengan NIM 2205 12 14 150. Next. Latar belakang. Laporan ini menjelaskan konsep dasar aplikasi belanja online, termasuk arsitektur, interaksi pengguna, keamanan, dan pengembangan. Diharapkan menjadi panduan bagi pengembang, pengusaha, dan peneliti untuk mengembangkan aplikasi belanja online yang lebih baik dan mendorong inovasi di bidang teknologi informasi dan e-commerce. Next. Tujuan. Tujuan yang pertama menguraikan konsep dasar, tujuan yang kedua menggambarkan arsitektur sistem, yang ketiga membahas interaksi pengguna, yang keempat pentingnya keamanan dan privasi, yang kelima menggambarkan proses pengembangan, yang keenam menyoroti tantangan dan peluang, yang ketujuh menginspirasi pengembangan, yang kedelapan membantu pemangku kepentingan. Next. Yang berikutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama yaitu pemahaman mendalam, yang kedua panduan pengembangan, yang ketiga keamanan dan privasi, yang keempat peluang inovasi, yang kelima pedoman penelitian, yang keenam pengambil keputusan, yang ketujuh peningkatan kualitas pelayanan, yang kedelapan pengenalan terhadap pihak luar. Next. Apa itu konsep permodelan sistem? Permodelan sistem adalah pendekatan multidisiplin untuk memahami, menganalisis, dan merancang sistem fisik atau abstrak. Ini melibatkan pembuatan model abstrak untuk menjelaskan, memprediksi, atau memecahkan masalah dalam sistem yang kompleks. Permodelan sistem membantu mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian dalam berbagai disiplin ilmu. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada tujuan permodelan sistem. Ada tiga. Yang pertama itu analisis. Yang kedua perencanaan dan perancangan. Yang ketiga simulasi. Terus selanjutnya adalah ada komponen utama. Ada 4 yaitu entitas, properti, hubungan, dan batasan. Lalu selanjutnya ada teori dasar pemodelan sistem. Yang pertama ada teori sistem. Yang kedua teori informasi. Yang ketiga, teori probabilitas dan statistik. Lalu ada teori graf, teori pengambilan keputusan, dan yang terakhir, teori kontrol. Lalu ada metode permodelan sistem. Ada 5. Yang pertama, diagram alir. Yang kedua, model matematis. Yang ketiga, simulasi. Yang keempat, sistem informasi geografis. Dan yang terakhir, diagram blok. Lalu ada tantangan dalam permodelan sistem. Ada 5, yaitu kompleksitas, kedua ketidakpastian, yang ketiga validasi model, yang keempat komputasi, dan yang terakhir kesalahan konseptual. Lalu ada diagram flow diagram.
Diagram Constek dirancang untuk memperhatikan input dan output yang dihasilkan sistem. Diagram Constek menggambarkan sistem penjualan barang secara garis besar dan keseluruhan. Diagram Constek menunjukkan semua aliran data yaitu yang ada menuju pada suatu proses, yaitu sistem informasi penjualan shopping sale. Lalu diagram Constek untuk sistem usulan ini dapat dilihat pada gambar. Berikut adalah gambarnya. DVD level 2 pada DVD level 2 ini, atau biasa disebut sebagai diagram rinci, menggambarkan secara detail proses yang terdapat pada DVD level 1. Dalam perancangan sistem usulan ini, DVD level 2 yang diusulkan oleh peneliti dapat dilihat pada gambar. Diagram pada gambar menjelaskan secara detail dari proses 1, yaitu mengelola data registrasi berupa proses pendaftaran pelanggan untuk membuat akun dimulai dengan mengisi form yang telah disediakan dan diproses memperbarui data pelanggan yang dapat dilakukan oleh pelanggan sendiri dan kemudian akan tersimpan di dalam database pelanggan berdasarkan data yang telah diperbarui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian DVD level 2 pada DFD level 2 ini atau biasa disebut sebagai diagram rinci menggambarkan secara detail proses yang terdapat pada DFD level 1. Dalam perancangan sistem usulan ini, DFD level 2 yang diusulkan oleh peneliti dapat dilihat pada gambar di samping. Diagram pada gambar menjelaskan secara detail dari proses 1, yaitu mengolah data registrasi berupa proses pendaftaran pelanggan untuk membuat akun dimulai dengan mengisi form yang telah disediakan dan proses memperbarui data pelanggan yang dapat dilakukan oleh pelanggan sendiri dan kemudian akan tersimpan di dalam database pelanggan berdasarkan data yang telah diperbarui. Next. Kemudian diagram pada gambar di samping menjelaskan secara detail proses mengolah data master produk sebelum dilakukan pemesanan atau sudah melakukan pemesanan yang memiliki 3 proses, yakni menambahkan produk yang disimpan di database. Proses mengedit berupa menambahkan stok atau mengurangi stok produk atau menambahkan review dari produk yang tersedia setelah dapat melakukan hapus produk yang kemudian akan kembali tersimpan dalam database. Kemudian gambar di samping merupakan DFD level 2 sistem usulan proses 3.0, yaitu melakukan pemesanan produk yang dilakukan oleh pelanggan yang memiliki akun ataupun yang tidak memiliki akun. Pertama, pelanggan melakukan pemilihan produk berdasarkan kategori yang dipilih. Kemudian jika pelanggan sudah memilih produk yang akan ditampilkan data pemesanan, setelah itu pelanggan yang belum memiliki akun harus mengisi data untuk mengirimkan barang. Pengiriman barang. Bagi pelanggan yang telah memiliki akun sudah otomatis terisi. Setelah terisi, maka admin akan melihat informasi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Next. Gambar di samping merupakan DFD level 2 sistem usulan proses 4.0, yaitu melakukan konfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Pertama, pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran pada website Azalea Store Shopping Sale. Setelah itu, admin menerima informasi konfirmasi transaksi yang dilakukan pelanggan. Kemudian, admin akan melakukan konfirmasi status pesanan. Selanjutnya, admin melakukan proses pesanan seperti packing barang dan mengirim barang. Next. Diagram konteks. Diagram konteks memberikan gambaran tingkat tinggi tentang bagaimana suatu sistem berinteraksi dengan lingkungannya, menunjukkan entitas-entitas eksternal yang berhubungan dengan aliran data antara sistem dan entitas tersebut. Simbol yang digunakan dalam diagram konteks melibatkan simbol-simbol dasar DFD. Next. Diagram Entity Relationship IR. Next.
Diagram Entity Relationship ER dengan penjelasannya ada 4 fitur. Yang pertama, entitas utama, pelanggan atau customer. Di sini akan mewakili individu atau organisasi yang melakukan pembelian online berisi atribut seperti ID pelanggan, nama, alamat, informasi, dan kontak. Lalu produk. Di sini akan mewakili produk yang dijual secara online. Yang berikutnya pemesanan order mewakili pemesanan yang dilakukan secara pelanggan berisi atribut seperti ID pemesanan, tanggal pemesanan, dan status pesanan. Yang kedua, hubungan antara entitas pesan atau order menghubungkan pelanggan dengan pemesanan menunjukkan bahwa setiap pemesanan berasal dari satu pelanggan, tetapi satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan. Lalu isi pesanan atau order item menghubungkan pemesanan dengan produk untuk menunjukkan produk yang terdapat dalam setiap pemesanan dan jumlah. Next. Yang ketiga, hubungan tambahan. Metode pembayaran payment method mewakili metode pembayaran yang dapat digunakan oleh pelanggan berisi atribut seperti metode pembayaran, nama metode pembayaran, dan informasi tambahan. Terakhir, entitas tambahan. Ulasan atau review. Di sini mewakili ulasan atau feedback yang diberikan oleh pelanggan terhadap produk yang telah mereka beli. Berisi atribut seperti ID ulasan, nilai, komentar, dan tanggal ulasan. Next. Next. Kesimpulan. Dalam laporan ini, kami telah memodelkan sistem aplikasi belanja online dan menyimpulkan poin-poin kunci. Yang pertama, konsep dasar. Aplikasi belanja online memberikan platform untuk memilih, membeli, dan membayar produk secara online. Yang kedua, model bisnis. Ada berbagai model bisnis seperti toko online, pasar online, kombinasi keduanya yang harus dipilih berdasarkan tujuan dan target pasar. Ketiga, keamanan dan privasi. Perlindungan data dan transaksi ini sangat amat penting, termasuk perlindungan terhadap serangan siber. Keempat, pengalaman pengguna. Desain antarmuka yang baik, navigasi mudah, dan responsibilitas aplikasi sangat penting untuk memikat dan mempertahankan pengguna. 5. Analisis data. Memahami data pengguna dan pola pembelian membantu meningkatkan pelayanan, menyesuaikan tawaran produk, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Sekian dari kami dari sistem aplikasi belanja online. Apabila ada salah kata dalam presentasi, mohon dimaafkan.